Hai guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang suka dengerin cerita tapi bukan dongeng, pastikan untuk kalian tidak skip video ini dan terus nonton video ini sampai habis. Finally balik lagi bareng gue di sini. Lama gue nggak sapa kalian semua. Thank you sekali lagi buat kalian yang udah terus support gue, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen di setiap video gue. Thank you banget. Dan di video kali ini kembali lagi gue akan bahas tentang salah satu kisah sahabat Nabi. Tapi mereka punya kisah yang sangat masyhur dan luar biasa banget, dan kisah dari mereka ini punya banyak sekali makna, punya banyak sekali pelajaran yang tentunya bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oh iya, buat kalian yang baru di channel ini, welcome. Gue cerita tentang kisah sahabat-sahabat Nabi. Jadi buat kalian yang suka dengerin cerita tapi bukan dongeng, untuk subscribe ke channel gue biar kita belajar bareng-bareng tentang kisah-kisah yang luar biasa dari Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah guys, di episode kali ini gue akan bahas tentang dua orang sahabat Nabi dan juga anak yatim piatu. Jadi dua orang sahabat Nabi ini bernama Abu Lubabah dan juga Abu Dahdah. Nah teman-teman, kisah kali ini berkisah tentang dua orang sahabat Nabi, yang satu bernama Abu Lubabah dan yang satu bernama Abu Dahdah. Nah kita akan concern di Abu Dahdah ini, bagaimana dia dalam memperlakukan anak yatim dan bagaimana dia dalam berinfak. Jadi ceritanya pada suatu hari, Abu Lubabah, salah satu sahabat Nabi, beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang adalah Ahlu Badar. Ahlu Badar itu adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar gitu loh, ahli Badar gitu. Jadi Abu Lubabah ini termasuk ke dalam ahli Badar, dan kita tahu semua keutamaan daripada ahli Badar, di mana di situ Allah telah menyatakan kepada ahli Badar, kepada seluruh ahli Badar, bahwa berbuatlah suka kalian, Allah telah mengampuni kalian gitu. Mereka mendapatkan banyak kebaikan karena mengikuti perang Badar itu, di mana perang Badar itu adalah perang besar pertama umat Islam, di mana di situ umat Islam hanya berjumlah sekitar 314 orang, dan juga kaum musuh yang pada saat itu melawan orang-orang kafir Quraisy itu berjumlah sebanyak 1000 orang, Abu Jahal dan juga kawan-kawannya. Dan di situ banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang kemudian harus meninggal, dan di situ umat muslim menang dengan sangat gemilang. Nah pokoknya ahli Badar ini, orang-orang yang mengikuti perang Badar ini, Allah telah mengatakan pada mereka bahwa berbuatlah sesuka kalian, Allah telah mengampuni kalian. Nah Abu Lubabah ini adalah termasuk ke dalam ahli Badar itu. Nah pada suatu saat Abu Lubabah kemudian mendatangi Nabi dan mengadukan sesuatu kepada Nabi. Jadi Abu Lubabah ini mempunyai kebun kurma yang bersebelahan dengan rumah salah seorang anak yatim gitu loh. Dan daun-daun kurmanya itu suka masuk ke dalam areanya rumahnya anak-anak yatim ini, dan kalau buahnya jatuh itu anak-anak itu suka mengambil dan juga makan gitu. Kemudian Abu Lubabah kemudian mendatangi Nabi dan mengatakan pada Nabi bahwa ya Rasulullah, saya tidak rela karena buah kurma saya kadang-kadang suka jatuh di tempatnya mereka ini. Dia mengatakan buah dari kebun saya ini ya suka jatuh ke tempat mereka, dan mereka suka ambil dan mereka suka makan gitu, dan saya tidak rela gitu. Saya tidak ridho gitu, katanya Abu Lubabah radhiyallahu anhu ini. Kemudian Nabi memanggil kedua orang anak ini gitu. Di situ Nabi tidak tahu, Nabi belum tahu kalau kedua anak ini adalah anak yatim gitu. Kemudian Nabi menanyakan sama mereka, kenapa kalian mengambil haknya Abu Lubabah? Kemudian kedua anak itu mengatakan, kami pikir itu adalah hak kami ya Rasulullah, karena kami adalah anak yatim. Di situ Nabi kemudian baru tahu bahwa mereka ternyata anak yatim. Kemudian Nabi menawarkan satu kesepakatan terhadap Abu Lubabah gitu. Nabi mengatakan, wahai Abu Lubabah, apakah engkau ingin memiliki kebun kurma yang luas banget di surga? Kemudian Abu Lubabah mengatakan, tentu saja, bagaimana caranya? Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu wakafkan kebun kurmamu ini untuk anak yatim ini. Nanti di surga Allah akan menggantikannya dengan kebun kurma yang luas banget, yang kalau kita berjalan setahun aja belum tentu nyampe gitu.
Kemudian Abu Lubabah terdiam dan Abu Lubabah kemudian menolak secara halus gitu. Jadi Abu Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah satu-satunya hartaku gitu. Dan di situ Nabi tidak bilang apa-apa, Nabi bilang ya sudah, tidak apa-apa gitu, karena Abu Lubabah juga adalah seorang ahli Badar. Jadi Nabi ya sudah, Nabi bilang ya sudah, pulang saja. Abu Lubabah pulang, kemudian kedua anak yatim itu juga pulang. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahda. Abu Dahda ternyata menguping pembicaraannya mereka, dan Abu Dahda kemudian mendatangi Nabi pada saat itu. Abu Dahda mengatakan, wahai Nabi, maaf saya mendengar percakapan Anda dengan Abu Lubabah tadi. Apakah jika saya yang melakukan itu, apakah saya akan mendapatkan kebun kurma yang sesuai yang engkau janjikan juga kepada Abu Lubabah tadi? Kemudian Nabi menjawab, ya tentu saja engkau akan mendapatkan itu. Kemudian Abu Dahda langsung pergi berjalan, dia mengejar Abu Lubabah dan dia mengatakan pada Abu Lubabah, dia menawarkan satu kesepakatan kepada Abu Lubabah juga. Dia bilang, wahai Abu Lubabah, apakah engkau menginginkan kebun kurmaku? Ya, jadi Abu Dahda ini mempunyai 600 kebun kurma yang sangat subur ya. Jadi dia menawarkan kepada Abu Lubabah untuk barter gitu ya. Jadi dia bilang, wahai Abu Lubabah, apakah engkau mau kita barter gitu ya? Engkau mengambil kebun kurmaku yang sebanyak 600 itu, kemudian aku mengambil kebun kurmamu gitu. Kemudian Abu Lubabah kaget dan kayak, masa yang bener, bener nih, mau nih. Terus Abu Dahda bilang, tentu saja, aku serius gitu kan, serius. Terus Abu Lubabah akhirnya, ya deal gitu kan. Siapa yang tidak kenal dengan kebun kurmanya engkau, wahai Abu Dahda? Kebun kurmanya sangat luas ya, sebanyak terdapat 600 kebun kurma, dan juga kebun kurmanya itu subur gitu. Dan jadi Abu Lubabah sangat senang dan mereka deal akhirnya. Nah, pada saat itu Abu Dahda kemudian mendatangi kebunnya yang di sana terdapat istri dan anaknya yang sedang memunguti kurma-kurma yang jatuh. Kemudian Abu Dahda mengatakan sama mereka bahwa, wah istri dan anakku, keluarlah dari situ, sekarang kebun ini bukan lagi menjadi milik kita. Kemudian istrinya bertanya, apakah engkau telah menjualnya Abu Dahda? Iya, Abu Dahda mengatakan, iya, aku telah menjualnya. Istrinya bertanya, kepada siapa engkau menjualnya, wahai Abu Dahda? Kemudian Abu Dahda mengatakan, aku telah menjualnya kepada Allah. Gitu. Dari situ istrinya langsung, barakallah ya Abu Dahda, barakallah, engkau telah melakukan hal yang sangat benar ya Abu Dahda. Gitu. Jadi Abu Dahda kemudian keluar dari kebun kurma itu, dia memberikan kebun kurma itu kepada Abu Lubabah, dan dia mengambil kebun kurmanya Abu Lubabah yang berada tepat di sebelahnya rumahnya anak yatim. Kemudian dia mendatangi anak yatim itu dan dia mengatakan bahwa, wahai nak, ini telah menjadi punya kalian, maka makanlah sesuka hati kalian. Nah, luar biasa. Di zaman sekarang apakah masih ada orang-orang seperti Abu Dahda ini? Nggak tahu. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah daripada Abu Dahda ini yang rela mengorbankan seluruh hartanya hanya untuk akhirat ya, dan juga istrinya yang sangat soleha sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dari kisah hidup Abu Dahda, dan mudah-mudahan kita bisa terpacu, termotivasi untuk melakukan hal-hal baik, untuk membantu sesama, untuk lebih giat bersedekah dan juga berinfak ya. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang mulia ini, bersama dengan Nabi dan juga orang-orang soleh yang lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa termotivasi, bisa terpacu, bisa imannya bisa makin kuat, bisa makin kokoh ya. Dan mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kita dipertemukan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.